Usai berlebaran Prabowo ke rumah Megawati pada hari ke-8 di Jalan Tengku Umar, Jakarta, berturut-turut Menteri Prabowo yang juga dulunya Menteri Jokowi terbang ke Solo berlebaran ke rumah Jokowi. Ini terjadi justru saat Presiden Prabowo kunjungan kerja ke luar negeri. Kalau berlebaran sebelum Prabowo mendatangi kediaman Megawati seperti yang dilakukan Sri Mulyani dan Luhut Binsar Panjaitan, rasanya tak akan muncul interpretasi yang aneh-aneh. Apalagi seperti Sri Mulyani yang berlebaran tidak saja ke rumah Jokowi, tapi juga ke rumah Megawati. Tapi berlebaran ke rumah Jokowi setelah Prabowo ke rumah Megawati, dan itu masif pula terjadi dilakukan Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan dan lain-lain, tentu saja jadi pertanyaan politik yang mencurigakan. Apa sebetulnya yang terjadi? Menteri-menteri Prabowo yang dulunya menteri-menteri Jokowi yang berlebaran ke rumah Jokowi di Solo selalu disambut awak media dengan penuh gairah dan selalu didampingi Jokowi saat berwawancara sebelum naik ke mobil kembali ke rumah masing-masing. Sementara berlebaran Prabowo ke rumah Megawati tanpa awak media dan dilakukan secara diam-diam. Berlebaran Prabowo ke rumah Megawati baru diketahui kepastiannya besok harinya. Bisa diartikan berlebaran sesungguhnya, tapi bisa juga tidak. Apalagi dikatakan pula ada pembicaraan empat mata Prabowo dan Jokowi. Ini lebih diartikan lagi bukan berlebaran sesungguhnya. Pasti ada sesuatu yang penting yang sudah disepakati. Karena itulah barangkali berlebaran ke rumah Jokowi di Solo sebagai jawaban antisipasi jika ada kocok ulang atau formasi ulang. Sebagai penganut politik simbol, menteri-menteri yang berlebaran ke rumah Jokowi di Solo usai Prabowo ke rumah Megawati, apalagi ada yang memakai jet pribadi, pasti ada sesuatu yang penting yang bukan berlebaran semata, sebab terlalu mahal berlebaran seperti itu. Mustahil cuma sekedar tanya kabar basa-basi saja. Apalagi yang berlebaran itu Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, termasuk Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang sempat bermasalah soal kasus pagar makan laut itu, dan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang terang-terangan mengatakan Jokowi adalah bosnya. Menariknya saat mengatakan itu, Jokowi persis berada di sebelah menteri-menteri yang berlebaran itu. Mereka mengatakan itu seperti sedang didikte oleh Jokowi. Mestinya Jokowi risih ada tamunya yang memuja-muji dirinya di depannya, apalagi itu menterinya dulu dan masih menjabat menteri saat ini, mengatakan ia masih bosnya pula. Kalaupun menteri-menteri itu mengatakan itu, mestinya dia tak ada di situ saat ditanya wartawan. Jokowi pasti tahu di depan rumahnya sudah standby para awak media, dan itu sudah sejak awal dia tak lagi menjabat sebagai presiden. Memang baik mengantarkan tamu sampai dia naik mobil saat berpamitan, tapi tahu akan ada pertanyaan wartawan kepada tamunya itu, baiknya dia tak ikut mendengarkan jawaban dari tamunya itu. Selain seperti mendikte, ia juga seperti mengawasi tiap jawaban dari sang tamu. Anehnya sang tamu seperti tak risih dan bangga pula dengan jawaban angkat telur itu. Dengan tegas dan mantap Luhut Binsar Panjaitan yang menjabat sebagai menteri selama 10 tahun di masa Jokowi mengatakan dia saksi hidup bahwa sebagai tentara tak ada kesalahan yang melanggar konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi. Semua orang tahu Pak Luhut tak sekedar menteri tapi sering disebut sebagai Perdana Menteri atau Menteri Segala Urusan. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup. Ya saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi. Dan saya harus katakan ini agak keras sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Sayangnya saat mengatakan itu,
Persis di samping Pak Luhut, Pak Jokowi berdiri secara kusuk mendengarkan jawaban itu. Kurang srek saja melihatnya, tapi apa boleh buat. Persis dengan teriakan Presiden Prabowo, hidup Jokowi dengan sangat lantang, tidak saja di samping Jokowi tapi malah di atas podium. Sementara banyak kebobrokan yang diungkapkan Prabowo justru terjadi di era Jokowi. Ini benar-benar politik simbol level tinggi. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi tanggung jawab Prabowo itu bukan masa lalu, tapi hari ini. Hari ini akan menentukan hari depan. Sementara Presiden Prabowo cenderung memaafkan masa lalu atau memilih berdamai dengan masa lalu. Megawati saja dirangkul, apalagi Jokowi. Megawati dan Jokowi tak bisa saling bertemu. Itu bukan lagi urusan Prabowo. Urusan Prabowo hari ini dan masa depan. Ia tak akan kompromi soal ini. Meskipun dikatakan orang Jokowi, asal bisa bekerja, maka akan ia pakai. Seperti Kejagung dan Mentan misalnya. Buat apa orang dia sendiri, tapi tak bisa bekerja, buat apa dipertahankan? 2 periode era Jokowi, kerusakannya memang luar biasa parahnya juga terlihat hari ini. Jokowi masih berpolitik karena masih ada Gibran yang sejak awal sadar jadi pertaruhan mau dibawa kemana nantinya.